Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab At-Tuhfatus Tsaniyah karya Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. Di pertemuan terakhir kemarin kita sudah baca pengertian tanwin secara istilah, tapi kita belum terjemah. Jadi kemarin dikatakan wafistilahin nuhati, dan dalam istilah an-nuhah ahli nahwu, berdasarkan istilah ulama nahwu, tanwin adalah nunun sakinatun, nun sukun. Tatba'u yang ikut akhirul ismi, akhir isim, lafdon, secara lafaz. Artinya maksudnya ketika dilafatkan. Wa tufariqu khatton, dan berpisah dengannya ketika ditulis. Ketika ditulis. Lihat ya, saya bilang begini. Ada kata, saya baca ya kata yang biasa. Saya tulis 2. Antum perhatiin kata ini ya. Di sini saya akan bentuk yang lafdon. Ini adalah khotton. Kan di situ dia bilang ada khotton, ada lafdon. Jadi kalau katakan tanwin itu adalah nun sukun. Itu poin pertama. Tanwin itu adalah apa? Nun sukun. Tapi di mana? Di lafaz. Ketika antum ucapkan seperti ada nun sukun. Ini Zaid. Kalau saya ucapkan Zaid, maka akan begini tulisannya. Coba antum bilang Zaid, ucapkan. Ucapkan. Zaidun. Nun sukun. Ada nun sukun di akhirnya. Coba. Zaid, ucapkan akhirnya. Ada nun sukun? Yang antum rasa ada nun sukun? Itu namanya lafdon. Ketika dilafatkan seperti ada nun sukun. Itulah tanwin. Tapi akan hilang ini nun sukun ketika khotton, ketika ditulis. Karena ketika antum tulis tidak ada nun sukun. Malah antum tulis 2 dhammah, 2 fathah, 2 kasroh. Apa maksudnya? Coba ini yang 2 dhammah, baca. Baca. 2 fathah, 2 kasroh. Ketika antum baca ada nun sukun? Ketika antum baca ada nun sukun? Coba 2 dhammah, 2 fathah, 2 kasroh. Ada nun sukun? Ada. Tapi di tulisan? Di tulisan? Itu maksudnya. Kenapa bisa tidak ada di tulisan? Belum katakan setelahnya. Lil istighna'i, karena tercukupkan, anha darinya, situ kembali ke nun sukun. Karena tercukupkan darinya, bitakrori, dengan pengulangan,
Takror boleh dibaca ta, boleh dibaca ti. Karena masdar. Bitakrori dengan takrori pengulangan asyakla. Syakla ini harokat. Dhamma fathah kasro itu namanya syakla. Lihat. Saya ulangi lagi ini nih. Zaidun. Ketika ditulis tidak ada nun sukun. Kenapa? Cukup dengan ini harokat kedua. Paham? Ketika fathah ini cukup dengan harokat yang kedua. Ketika kasro ini cukup dengan harokat yang kedua. Paham ini? Nun sukunnya hilang. Kenapa? Karena cukup dengan harokat yang kedua. Kan kalau tanpa tanwin satu harokat. Ketika antum baca misalnya Ahmad. Dia kan kata yang tidak ditanwin. Ahmad berbeda dengan Zaid. Ketika kata yang tidak bertanwin, itu satu harokatnya. Paham ini? Kenapa satu harokatnya? Karena tidak ada nun sukun padanya. Tidak ada apa nun sukun padanya. Tapi ketika kata itu saya ubah Ahmad menjadi Muhammad. Dari sumber kata yang sama. Ahmad menjadi apa? Muhammad. Ahmad tidak bertanwin. Muhammad bertanwin. Ketika saya baca ada nun sukun. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tapi ketika saya tulis, saya akan bilang kalau Muhammadun, kalau Muhammadan, kalau Muhammadin. Pengulangan harokat ini mencukupkan dari nun sukun. Paham ini? Pengulangan ini harokat. Mencukupkan dari nun sukun. Terserah mau ditulis bagaimana. Karena dalam Al-Quran kadang ditulis 69, kadang ditulis 99. Demikian pula harokatnya kadang ditulis sejajar, kadang ditulis miring. Harokatnya. Kalau fathah sama kasro. Yang jelas dua harokatnya. Ya, dua harokatnya. Kalau ditulis dua harokat itulah tanwin. Tanwin itu siapa? Nun sukun. Paham itu tanwin? Tanwin itu adalah siapa? Nun sukun yang ada di akhir kata. Tapi ketika ditulis cukup dengan dua harokat. Paham Sapri? Yakin? Itu dia. Sebelumnya, di buku sebelumnya, Ana cuma kasih tahu antum. Tanwin itu ya dua barisnya. Paham kan? Sekarang sudah lebih dalam lagi. Tanwin itu adalah nun sukun sebenarnya. Tapi ketika tertulis dua barisnya. Dua harokatnya. Dua domanya, dua fathahnya, dua kasronya. Itulah tanwin. Itulah tanwin. Jelas ya? Jelas ini? Nah contoh. Terus dia bilang apa? Bitakrori syaklati. Cukup darinya dengan mengulang harokat. Inda dopti bil kolami. Inda ketika adopt ditulis bil kolami dengan pulpen. Cukup dengan pengulangan harokat inda dopti ketika dibentuk, ditulis bil kolami dengan pena, dengan kolami, dengan pulpen. Contohnya Muhammadin itu isim karena tanwin. Kitabin itu isim karena tanwin. Ihin itu isim karena ditanwin. Dohin itu isim karena ditanwin. Muslimatin itu isim karena ditanwin. Fatimatin itu isim karena ditanwin. Hina idin itu isim karena ditanwin. Ta'ata idin itu isim karena ditanwin. Semua ini isim. Dan nanti antum kiaskan semua contoh lain. Kapan ada nun sukun bunyi akhirnya, oh ini isim. Dan ketika antum melihat tulisannya, dua domanya, dua fathahnya, dua kasronya, langsung antum bilang apa? Isim. Maka beliau katakan, fahadihil kalimatu, maka kata-kata ini, kulluha seluruhnya. Kata-kata ini seluruhnya. Asma'un adalah isim. Asma ini jamak dari ismun. Adalah isim-isim.
Kenapa bisa? Bidalili dengan dalil. Dalil itu alasan yang membuat sesuatu itu dikatakan seperti itu. Dengan dalil wujudi, adanya. Wujud artinya ada. Dengan dalil adanya. At-tanwini, tanwin. Dengan dalil adanya tanwin. Di akhiri, pada akhir. Kulli, setiap kalimatin kata minha darinya. Jadi dengan adanya tanwin pada setiap akhir kata tadi itu mulai dari Muhammadin sampai kalimat sa'ata idzin, maka itu menunjukkan dia adalah isim karena ada tanwinnya. Jelas kan? Sekarang alamat berikutnya. Sudah 2 alamat yang kita pelajari. Alamat isim. Sekarang alamat kedua. Al-alamatu tsalitsatu min alamatil ismi. Hendak Umair. Al-alamatu. Mubtada. Kenapa? Isim di awal kalimat. As-tsalitsatu. Afgan. Naat. Kenapa? Ma'rifah. Min alamatil ismi. Alamati. Syafril. Karena majrur karena min. Al-ismi. Syafril. Mudhafun ilaih. Kenapa? Nakiro ma'rifah. Ahsan. Dukhulu al. Dukhulu. Fadil. Khobar. Ahsan. Kenapa? Setelah titik 2. Ahsan. Fi awwali al kalimati. Fi. Suhail. Huruf jer. Awwali. Dijer dengan fi. Al kalimati. Sebagai mudhafun ilai dari awal. Susunannya? Nakiro ma'rifah. Ini susunannya. Makanya dia bilang mudhafun ilai. Nah. Ar-rajulu. Nahwu ar-rajulu. Kenapa itu? Ahmad. Khobar. Kenapa? Setelah titik 2. Wal gulamu. Kenapa itu? Abdul Aziz. Atof. Oke? Betul. Kenapa bisa atof? Ada waw atof. Betul. Wal farosu. Kalau itu Aziz. Atof juga. Wal kitabu. Atof juga. Wal baitu. Atof juga. Wal madrasatu. Atof juga. Semuanya atof. Karena ada waw atofnya. Fahadihil kalimatu kulluha asma'un. Hadihi rumah 3. Mubtada. Kenapa? Ahsan. Isim di awal kalimat. Al kalimatu. Ayub. Khobar. La. Al kalimatu. Badal atau khobar. Kenapa bisa? Setelahnya ada isim isyarah. Enggak, isim isyarah ada sebelumnya. Sebelumnya ada isim isyarah. Dia beral. Maka i'rabnya sebagai badal. Ahsan. Mantap. Itu dia. Kulluha sapri. Ini kedua kalinya dia muncul. Kemarin sudah muncul. Kulluha. Ahsan. Taukid. Ini sudah lewat kemarin. Taukid. Kullu kalau bersama dengan domir. Taukid.
Ahsanta. Haknya Abdullah mudhofun ilaih. Karena dia bersambung dengan huruf. Kul. Kul itu isim atau fi'il? Isim, betul. Asmaun. Indah. Siapa lagi namanya kemarin? Surani. Suradi. Khobar dari hadihi. Kan hadihi mubtada. Tadi irobnya di awal. Asmaun khobarnya. Lidukulil alifi wal lami fi awwaliha. Lidukuli. Dzulkifli. Karena li majrur karena li dibaca lidukuli. Al alifi khairil mudhofun ilaih. Kenapa bisa? Nakiro ma'rifah. Wallami. Indah. Atof. Oke. Al-alifi. Fi awwaliha. Awwali. Indah daden. Jar majrur karena fi. Betul. Ha. Mudhofun ilaih. Ahsanta. Mantap. Kata beliau rahmahullah. Al-alamatus salisatu. Tanda ketiga. Alamat ketiga. Dari alamat isim. Min alamatil ismi. Dari alamat-alamat isim. Dukulu al. Masuknya al. Masuknya al. Tandanya itu karena masuk al. Di awalil kalimati. Pada awal kata. Awal itu sudah bahasa kita ya. Cuman bahasa Arab ditasdid. Awal. Bahasa kitanya awal. Pada awal. Al-kalimah kata. Iya kata. Pada awal kata. Nah contoh. Ar-rojulu. Lihat. Ar-rojulu. Itu isim. Kenapa? Ada al. Jawabannya. Wal gulamu. Al-gulamu. Isim. Karena ada al. Wal farosu. Al-farosu. Isim. Karena ada al. Wal kitabu. Al-kitabu. Isim. Karena ada al. Wal baitu. Al-baitu. Isim. Karena ada al. Wal madrasatu. Al-madrasatu. Isim. Karena ada al. Kata beliau. Fahadihil kalimatu. Maka kata-kata ini. Kata-kata ini. Kulluha seluruhnya. Asma'un isim. Kenapa? Liduhulil alifi wal lami fi awwaliha. Karena masuknya alif dan lam pada awalnya. Mudah sekali. Karena ada al di awalnya. Alamat berikutnya dan ini alamat terakhir. Kata beliau. Al-alamatur rabi'atu. Dukhulu harfin min hurufil khafdi. Al-alamatu. Abu Sulaiman. Apa? Kenapa bisa? Isim di awal kalimat mubtada. Ar-rabi'atu. Ilham. Na'at. Dukhulu. Taufik. Khobar. Harfin. Taufik. Mudhofun ilaih. Ahsan. Min hurufil khafdi. Min. Kenta. Huruf jer. Hurufi. Karena. Dengan min. Majrur kan ada min. Maka dibaca hurufi. Al-khafdi. Mudhofun ilaih. Ahsanta. Nah. Dahabtu minal baiti ilal madrasati. Fakullun
minal baiti wal madrasati ismun. Fakullun. Indak Abu Hanif. Mubtada. Kullun mubtada. Minal baiti. Kenapa al baiti? Karena al madrasati wal madrasati. Kenapa juga? Atof. Ismun rio. Khobar. Ahsan. Kan kulun belum punya khobar. Iya. Ismun khobar. Kenapa lidukhuli harfil khobdi alaihima. Saya baca hi. Alaihima. Lidukhuli. Kenapa itu Rizki? Kemasukan huruf jar siapa? Li. Harfi Rizki. Ahsan. Mudhafun ilai wa huwa mudhaf. Al-khobdi. Mudhafun ilai ahsanta. Alaihima. Kenapa itu dibaca kasroh Yusuf? Sebelumnya ada ya sukun. Dan dia sebagai apa di sini Yusuf? Majrur karena ada ala huruf jar. Wali wujudi al fi awwaliha. Wali wujudi. Kenapa itu Ramadan? Wujudi. Karena li fi awwalihima. Fi awwalihima. Awwali. Kenapa itu sul? Kan ada fi hima. Mudhafun ilai. Kenapa dibaca hi? Bukan hu. Karena sebelumnya di kasroh. Betul. Terjemahannya. Al-alamatur rabi'ah. Alamat yang keempat. Dukhulu harfin. Masuknya satu huruf. Min hurufil khafdi. Dari huruf-huruf jar. Nah contoh. Dahabtu minal baiti. Ilal madrasati. Lihat. Itu al-baiti dan al-madrasati isim. Kenapa? Ada huruf jar yang masuk. Jadi antum nanti bisa melihat dalam kalimat. Kalau ada huruf jar isim itu pasti. Terus yang kedua pasti di kasroh. Makanya beliau bilang. Fakulun min maka setiap dari. Al-baiti wal madrasati. Al-baiti dan al-madrasati ismun. Isim. Lidukuli harfil qabdi alaihima. Karena masuk huruf jar padanya. Itu tanda pertama. Tanda kedua, wali wujudi al. Terus ada al. Al-baiti. Al-madrasati. Ada al. Fi awwali haima. Pada awal keduanya. Masih satu yang belum tak singgung. Alamat sudah lewat. Pada kata al-madrasati, al-baiti ada 3 tanda. Pertama karena ada huruf jar. Kedua karena ada al. Ketiga apa? Ketiga apa? Kasro itu malah alamat pertama. Itu malah alamat apa? Yang pertama. Kan 3 alamat di sini ada. Al huruf jar kasro. Al huruf jar kasro. Setelah itu beliau karena di matan dikasih huruf jar. Sekarang beliau akan contohkan satu-satu dan akan beliau jelaskan maknanya. Terjemahannya itu huruf jar. Kata beliau wa huruful khafdi hiya. Ya, kalau ini Anda tanya i'rabnya karena kalimat-kalimat yang pendek. Dan yang diinginkan adalah memahami kata yang kemasukan huruf jar. Sekaligus terjemahannya. Kata beliau wa huruful khafdi dan huruf-huruf jar hiya dia adalah min. Pertama min. Walaha ma'anin. Dia memiliki beberapa makna. Jadi sebagai pemula kita akan tahu min itu dari. Tapi nanti ketika kita belajar bahasa Arab lebih tinggi lagi. Min itu punya banyak makna. Punya banyak makna. Min walaha ma'anin. Dia memiliki beberapa makna. Minha di antara maknanya al-ibtida.
bermakna permulaan. Antum jangan pakaikan min kalau antum bukan mengawali perjalanan antum dari situ. Misalnya gini. Antum buat kalimat ya. Dahabtu minal bait. Minal baiti. Saya pergi dari rumah. Ini kalau awal startnya antum dari rumah. Itu antum pakaikan min. Tapi kalau bukan awalnya dari rumah, tidak pakai min. Pakai huruf lain. Paham ini? Kan dia bermakna, min ini bermakna al-ibtida. Awalnya. Makanya hadits kita tidak pakai min Abi Hurairah. Padahal sama maknanya. Min samaan itu sama artinya. Terjemahannya dari. Terjemahannya dari. Tapi kenapa tidak pakai min? Pilihannya nanti an. Karena kalau min berarti antum langsung ambil dari Abu Hurairah. Kan dia bermakna al-ibtida. Awalnya. Ketika antum bilang min Abi Hurairah berarti antum ketemu. Paham keharusannya? Karena min maknanya apa? Al-ibtida. Apa artinya al-ibtida? Permulaan. Awalnya. Dipahami ini sudah? Jelas? Jelas ini? Jadi ketika antum bilang, orang Arab langsung paham. Dahabtu minal bait. Saya pergi dari rumah. Oh, start dari rumah. Itu maksudnya. Startnya dari rumah. Jelas? Jelas ini? Nah contoh. Contoh. Safartu minal Qahiroti. Karena ini penulis orang Mesir. Jadi contohnya Qahirah. Safartu minal Qahiroti. Saya safar dari Qahirah. Berarti dia start dari Qahirah, itu maksudnya. Jelas kan? Itu maknanya. Itu ilmin, satu huruf. Ilah. Wa ilah. Wa min ma'anihal intiha. Lawan dari min. Kalau ilah. Wa min ma'aniha. Dan diantara maknanya. Al-intiha. Ujungnya. Ujungnya. Ketika antum bilang begini. Dahabtu minal baiti. Saya pergi dari rumah. Terus antum bilang di sini begini. Ila al masjid. Ila al masjid. Lihat maknanya. Saya pergi dari rumah ke masjid. Berarti awal start dari rumah. Ujungnya masjid. Tidak ada lagi setelahnya. Ujung perjalanan antum adalah masjid. Karena ila maknanya ujung dari perjalanan. Saya pergi dari rumah ke masjid. Masjid ujungnya. Dipahami nih? Jelas ya? Ini maknanya. Lihat. Safartu ilal Iskandariyati. Saya bersafar ke Iskandariyah. Berarti apa antum pahami? Kalau tadi kan minal Qahirah. Dari Qahirah startnya. Ini ilal Iskandaria. Berarti apa itu? Ujung perjalanan antum ke Iskandaria. Terus wa'an. Ini yang sering kita pakai di hadis. Perhatikan maknanya. Wa'an. Huruf jar yang ketiga an. Wa min ma'aniha. Di antara maknanya adalah al-mujawazah. Melewati. Ya. Dengan perantaraan. Apa maknanya an? Tapi terjemahan dalam bahasa kita dari. Cuma makna dasarnya adalah al-mujawazah. Melewati. Makanya hadis pakai an. An Abi Hurairah. Kenapa? Kita tidak ketemu Abu Hurairah. Tapi ini hadis lewat Abu Hurairah dinukil. Paham maknanya? Paham ini? Nah, ini untuk memahami nanti. Banyak lafaz hadis, banyak lafaz ayat pakai an. Banyak lafaz hadis, banyak lafaz ayat pakai an. Nah contoh. Romaitu sahma anil qausi. Saya melempar anak panah, maksudnya memanah
Anil qaus, lewat busurnya. Paham ini? Artinya bukan antum langsung lempar, tapi lewati apa? Busurnya. Dipahami ini contoh? Sama dengan antum bilang, dhahabtu anil bait ilal masjid. Kalau antum ganti itu min dengan an, dhahabtu anil bait, berarti antum tidak star. Orang Arab langsung paham. Oh, dia lewati rumah. Paham ini? Dia melewati rumahnya ke masjid. Bukan dari rumahnya. Bisa dari yang lain dulu, baru lewati rumahnya ke masjid. Jelas kan? Jelas maknanya nih? Ini makna an. Wa ala, huruf jar ketiga ala. Wa min ma'aniha, diantara maknanya adalah al-istila, yang tinggi. Makanya terjemahannya di atas. Ala itu al-istila maknanya yang tinggi. Terjemahannya di atas. Nah contoh, so'idtu alal jabal, saya naik ke atas gunung. Saya naik ke atas gunung. Ini mudah, ala. Wa fi, huruf jar berikutnya fi, min ma'aniha ad-dzarfiyah, yang terlingkup. Makanya terjemahannya fi itu di dalam. Karena yang terlingkup. Yang terlingkup. Di dalam. Ini ya. Jelas ya? Ini maknanya ad-dzarfiyah. Contoh lihat. Al-ma'u fil kuzi. Air di dalam gelas. Artinya terlingkup di dalamnya. Paham ini? Terlingkup di dalamnya. Huruf jar berikutnya rubba. Bukan rob ya. Beda rob, beda ru. Ini rubba. Wa min ma'aniha at-taklil. Di antara maknanya menunjukkan sesuatu yang sedikit. Kita terjemahkan biasanya terkadang atau jarang. Iya, karena maknanya taklil, sedikit. Beda kalau rob, rob maknanya pencipta, pengatur, penguasa. Lihat nah contoh. Rubba rojulin karimin qabalani. Terkadang lelaki yang dermawan menjumpai saya. Terkadang lelaki dermawan menjumpai saya. Jelas kan? Ini rubba rojulin. Terus wal ba. Ba wa min ma'aniha at-ta'diyah. Di antara maknanya adalah at-ta'diyah. Iya, bermakna dengan. Ini makna dasarnya. Walaupun nanti ada makna lain ya yang dijelaskan. Tapi semua ini makna dasar yang masyhur. Iya. Lihat. Marortu bilwadi. Saya lewat di lembah itu. Paham ya? Al-wadi. Huruf jar berikutnya. Wal kaf. Kaf. Wa min ma'aniha at-tashbih. Kalau kaf diantara maknanya adalah at-tashbih. Menyerupakan. Makanya dia terjemahannya seperti. Terjemahannya seperti. Lihat contohnya. Laila kal badri. Laila seperti purnama. Apa makna kaf? Badar bulan purnama. Ka maknanya tadi seperti. Laila seperti bulan purnama. Berikutnya huruf jar berikutnya walam, lam. Ya, lam. Genta, senyum-senyum. Yang kau ketawa sendiri. Dia pikirnya bukan huruf jar, tapi dia pikir Laila seperti bulan purnama. Bagaimana itu? Mungkin dia pakai bedak banyak sekali sehingga putih. Atau dia keluarkan cahaya. Itu yang dia pikir. Genta, jangan pikir sembarang. Huruf jar nu pikir. Saya kasih nikah itu. Iya. Berikutnya. Walam, huruf jar berikutnya adalah alam. Ini ma'ruf, sering keluar. Min ma'aniha al-milk. Di antara maknanya adalah pemilik.
Maka yang dibilang lillah, milik Allah. Li Zaid, milik Zaid. Biasa dalam kamus kita dia terjemahkan untuk. Untuk Zaid. Maknanya dia al-milk. Milik. Itu terjemahannya li. Lihat al-malu li Muhammad. Harta itu milik Muhammad. Paham ya? Milik Muhammad. Cuman di sini karena lam ini sering sekali dipakai. Belok kasih 3 makna. Belok kasih 3 makna. Ini aneh. Yang lainnya belum cuma kasih 1. Tapi lam ini sering dipakai. Belok kasih 3 makna. Wal ikhtisos. Dia bisa bermakna khusus. Khusus. Terjemahannya. Lihat contoh. Nah. Al-babu lidar. Pintu itu khusus untuk rumah. Apa maknanya? Bukan milik rumah. Tapi pintu itu khusus untuk rumah. Awal hasiru lil masjid. Karpet itu khusus masjid. Apa makna li? Khusus. Nah, nanti dari sini antum bisa terjemahkan itu alhamdulillah. Dengan makna ini bisa juga dengan makna yang setelahnya. Makna yang ketiga sebentar. Paham ya? Alhamdulillah. Segala pujian itu khusus. Paham ini? Untuk Allah. Bisa juga bermakna setelahnya. Wal istihqaq. Bisa bermakna hak. Hak, tahu hak tak? Haknya. Nah contoh. Alhamdulillah. Segala pujian hanya hak Allah. Paham makna li? Nah makna li. 3. Boleh sebutkan. Bisa bermakna milik. Bisa bermakna khusus. Bisa bermakna hak. Ini li. Ini huruf jar. Kemudian beliau berkata berikutnya lagi. Wa min hurufil khafdi. Di antara huruf jar juga. Di antara huruf jar juga. Huruful qasami. Huruf sumpah. Wahia salah satu ahrufin. Dan dia 3 huruf saja. Ketika seorang itu bersumpah. Maka dia pakai salah satu dari 3 ini. Al-awwalu yang pertama. Al-wawu. Waw. Wahia. La tadakulu illa alal ismid dhahiri. La tadakulu. Abdillah. Tadakulu. Fi'il mudhari. Betul. Hukumnya? Marfu. Kenapa bisa marfu? Tidak ada alat penasab dan penjazam. Tanda rofanya? Dhammah. Sahanta Abdillah. Ahsan. Wahiyala tadakulu. Dan dia tidak masuk. Illa alal ismi dhahiri. Al ismi. Indak. Di belakang berarti. Syukur. Karena. Allah. Ad-dhahiri. Nah, ahsan. Wahia dan dia. La tadakulu tidak masuk. La tidak. Tadakulu masuk. Tidak masuk. Illa kecuali. Alal ismi dhahir. Atas isim dhahir. Tahu kan? Isim kan ada 2. Ada isim dhahir. Ada isim dhamir. Ini waw hanya bisa masuk pada isim dhahir saja. Hanya antum bilang begini. Wallahi. Paham ini? Seperti dalam Al-Quran sering. Watturi. Wattini. Wazzaituni. Wal asri. Itu semua isim dhahir. Dia tidak masuk pada dhamir. Tidak bisa bilang. Wahu. Demi dia. Wakah. Demi kamu. Dipahami ini? Dipahami ini? Dia tidak masuk pada dhamir. Dia hanya masuk pada isim dhahir. Tahu dong isim dhahir? Bukan dhamir. Bukan dhamir. Itu waw. Nah contoh. Wallahi. Wanah dan contoh. Watturi. Wa kitabim masturin. Wa kitabin. Wanah dan contoh lagi. Wattini. Wazzaituni. Waturisini.
lihat. Waturi. Semuanya di kasro. Kenapa? Karena ada waw sumpah. Semua terjemahannya demi. Watani yang kedua. Dari huruf sumpah. Al-ba'u. Wala taktassu. Kenapa ini Febri taktassu? Fi'il mudhari. Hukumnya marfu. Kenapa? Betul. Bilafdin duna lafdin. Bilafdin. Kenapa ini Syafruddin? Duna. Naam. Lakin kenapa dibaca duna? Kafatah. Safrul. Duna. Lah, tidak. Duna labdin. Kalau mabni tidak mungkin setelahnya mudhaf nilai. Harun. Ini baru keluar. Tapi dia kan, ini dia. Temannya Indah. Temannya Indah. Apa Indah irobnya? Maf'ulun fi. Duna maf'ulun fi. Selalu baca duna. Nanti dia di kasroh kalau ada min. Min duni. Jadi selalu kalau tidak ada min, selalu jangan. Jangan pernah baca yang lain. Dia duna selalu. Irobnya maf'ulun fi. Irobnya maf'ulun fi. Duna labdin. Kalau labdin Safrun. Mudhafun ilai. Betul. Bal tadakulu alal ismi. Bal tadakulu. Tadakulu Harun. Fil mudhari. Hukumnya marfu. Alamat rofanya dhamma. Bal tadakulu alal ismi. Kalau ini mudah. Alal ismi. Kenapa itu ikhwan? Kemasukan huruf jar. Ad-dhahiru. Kenapa itu? Saudara. Enggak. Iya. Bal tadkhulu alal ismi dhahiru. Juga saya bisa baca alal ismi dhahiri. Kalau saya baca dhahiri apa? Naam. Iya, kenapa saya baca dhahiru tadi? Karena di saya ada titik dua. Mungkin di cetakan antum tidak ada titik dua. Kalau tidak ada titik dua naat. Ma'rifah. Ma'rifah. Ahsanta naat. Nahu billahi la ajtahidanna wa ala dhamiri. Nah, bika la adribannal kasula. Jadi kata beliau asani yang kedua dari huruf sumpah al-ba'u ba. Yang kedua dari huruf sumpah ba. Bedanya dengan waw wala taktasu bilafdin duna lafaz. Tidak dikhususkan dengan satu lafaz tanpa lafaz yang lain. Duna tanpa lafaz yang lain. Tidak khusus satu lafaz tanpa lafaz yang lain. Bal tadkhulu bahkan dia bisa masuk alal ismi dhahir atas isim dhahir. Nah contoh billahi la ajtahidanna. Billahi isim dhahir. Wa alat dhamir. Dan bi ini bisa masuk pada dhamir. Inilah bedanya dia dengan waw. Bisa masuk pada dhamir, bisa dikatakan bika la adribannal kasula. Demi kamu saya akan memukul orang-orang yang malas. Cuman kalau diinginkan bika di sini adalah orang, enggak boleh, ini syirik.
Tapi kalau diinginkan Allah, maka itu adalah sumpah yang benar. Dipahami ini? Ini hati-hatinya nanti kalau domir. Karena kita tidak tahu ini Allah atau bukan. Dipahami ya? Tapi ingat, yang menjadi poin di sini adalah bi huruf sumpah bisa masuk pada isim dohir, bisa juga masuk pada domir. Jelas kan? Itu bi. Sisa yang terakhir, wasalitu at-ta'u. Yang ketiga dari huruf sumpah tak. Ini yang paling khusus. Wala tadkhulu illa ala lafdil jalalah. Ini tak tidak masuk kecuali pada lafaz Allah saja. Jadi antum tidak akan dapat tak di selain lafaz Allah. Amin nih. Ini di sini. Nah contoh. Watallahi la'akidanna asnamakum tallahi. Dipahami ini? Itu. Masuk pada lafaz Allah. Masuk pada lafaz apa? Allah. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Selesai. Semua kata tadi itu. Dari awal min. Dari min. Dari kata yang kemasukan min. Sampai kata yang kemasukan tak itu yang paling terakhir. Itu semua isim. Itu semua adalah apa? Isim. Kan itu pelajaran kita sekarang. Kita bukan mempelajari huruf jar itu apa saja. Yang kita fokuskan sekarang ini. Kalau ada huruf jar, maka dia isim. Paham nih pembahasan? Kalau ada huruf jar, maka dia adalah apa? Isim. Jelas? Selesai. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu itu. Nanti baru kita lanjutkan lagi. Berikutnya insya Allah di pertemuan hari Senin. Dengan masuk pembahasan baru alamat fi'il. Jadi alamat isim selesai. Alamat isim selesai. Berikutnya alamat fi'il, alamat huruf insya Allah.